Baik, Bapak Ibu, eh, ini tak kenal maka kenalan ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Saya Muhammad Badarudin Hadi, SPD MPD. Ini kalau orang bilang linier gitu ya Bapak Ibu pendidikan saya. Mempunyai pengalaman sebagai manajer administrasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Trainer Kompeten Indonesia. Kemudian saya juga saat ini masih berada sebagai pengurus HILSI, sebagai sekretaris HILSI Kota Yogyakarta, kemudian anggota Ikatan Asesor Profesional Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga asesor kompetensi BNSP, saya juga asesor akreditasi Lembaga Akreditasi LPK, dan juga konsultan pendirian LPK dan LSP. Kemudian sertifikat kompetensi yang saya miliki adalah penyelenggara pelatihan, pelatih di tempat kerja, instruktur junior, desain grafis muda, staff rekrutmen, instruktur level 4, instruktur master, dan asesor kompetensi. Bapak Ibu, kalau kita Karena berantem. mendengar kata praktek, ini merupakan bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis yang memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan atau pendekatannya kepada memberi pembelajaran kepada peserta, ya. Ini diberikan oleh ahli atau profesional di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan BIMTEK itu sendiri, bermanfaat ya. Baik, tujuan utama BIMTEK atau bimbingan teknis adalah dalam konteks pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi peserta pelatihan. Jadi di sini ada circle antara pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap kerja. Nah, inilah yang disebut kesatuan dari kompetensi. Jadi tanpa pengetahuan, maka kompetensi tidak terwujud. Kemudian tanpa keterampilan juga sama. Punya pengetahuan, punya keterampilan, tetapi tidak memiliki sikap kerja yang baik juga kurang kompeten ya, belum kompeten istilahnya. Itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah manfaat ya, manfaat dan durasi atau waktu BIMTEK. Hasil dan manfaat utama, ini ada penelitian nih 97% peserta merasa ada peningkatan kualitas kerja setelah mengikuti BIMTEK. Kemudian belajar langsung dari tenaga profesional sehingga metode dan teknik mudah dipraktekkan di tempat kerja. Dan BIMTEK juga merupakan sarana untuk penyegaran, meningkatkan fokus dan motivasi saat kembali tugas. Nah, durasi BIMTEK untuk pelatihan instruktur junior, kemudian penyelenggara pelatihan, kemudian pelatih di tempat kerja, ini 2 sampai 3 hari. Ya, tergantung nanti berapa unit kompetensi yang ada. Nah, cukup singkat untuk mendalami topik, tetapi ini begitu padat Bapak Ibu untuk efektivitasnya sebuah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, alur proses BIMTEK untuk sertifikasi dimulai dari peserta mendaftar, ya. Kemudian penyelenggara pelatihan bersama peserta menentukan jadwal. Ya, disepakati jadwal, misalnya 2 hari itu kapan dilaksanakan, kemudian hari yang disepakati itu dilaksanakan proses BIMTEK. Nah, di dalam BIMTEK itu akan menghasilkan portofolio yang akan digunakan untuk pendaftaran sertifikasi dan juga diterbitkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, di mana sertifikat pelatihan berbasis kompetensi ini juga merupakan prasyarat untuk mendaftar sertifikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sebelum tahu lebih lanjut tentang sertifikasi, kita perlu mengetahui dulu siapa dan bagaimana standar dari seorang instruktur dan penyelenggara pelatihan. Jadi, yang kita bahas di sini adalah instruktur dan
penyelenggara pelatihan atau bahasa yang sering kita jumpai adalah instruktur dan tenaga pelatihan. Ya, maka di sini ada kawan-kawan dari BLKPP DIY ya, selamat datang dari BLKPP DIY di Jalan Kiai Mojo ya Bapak Ibu ya, BLKPP DIY ya. Ini tertarik sekali untuk mengikuti ini. Apakah mau ikut sertifikasi? Nah, nanti kita lihat ya perkembangannya. Nah, kemudian definisi instruktur dan penyelenggara pelatihan ini Bapak Ibu. Jadi ada dua sosok nih. Ada instruktur, kemudian ada penyelenggara pelatihan. Nah, dalam konteks pelatihan kerja, maka instruktur adalah seseorang atau individu yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis secara metodologis yang diberikan tugas untuk menyampaikan pengetahuan keterampilan kepada peserta pelatihan. Kemudian, penyelenggara pelatihan adalah pihak atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan seluruh proses pelatihan, termasuk memilih instruktur, kemudian menentukan kurikulum, menyediakan fasilitas yang mendukung. Gitu, Bapak Ibu. Nah, di sebuah lembaga pelatihan kerja atau sebuah lembaga training atau bagian training itu pasti ada dua unsur ini Bapak Ibu, unsur pelatih atau unsur instruktur dan unsur pengelola atau penyelenggara pelatihan ya. Maka kita sering menyebutnya intala, instruktur dan tenaga pelatihan. Kita lanjut bagaimana seorang instruktur atau penyelenggara pelatihan itu distandarkan atau distandarisasikan ya. Untuk menjamin kualitas profesionalisme dalam dunia pelatihan kerja, maka ada standar kompetensi bagi instruktur dan tenaga pelatihan di Indonesia dengan menggunakan acuan utama yaitu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 333 tahun 2020. Kemudian di dalam ini ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh instruktur atau tenaga pelatihan ya. Nah, SKKNI 333 tahun 2020 ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pelatihan, desain program, kemudian proses sertifikasi kompetensi bagi instruktur atau tenaga pelatihan. Nah, sedangkan ada pelevelan Bapak Ibu, ada level 3, level 4, level 5, level 6. Ini diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI ini nomor 3 tahun 2020. Nah, di LPK Kibar Madani, kita ada level 3, yaitu skema penyelenggara pelatihan, kemudian skema pelatih di tempat kerja, dan skema instruktur junior. Sedangkan level 4-nya itu ada di instruktur KKNI level 4, kemudian level 6 ada instruktur master. Itu ya Bapak Ibu, tingkat-tingkatannya ya. Nah, dan tertinggi di instruktur itu level 6, instruktur master. Nah, kalau kita bilang tadi SKKNI, apa itu SKKNI? Jadi SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan yang ditetapkan. Bapak Ibu, SKKN ini juga dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. Kemudian SKKNI juga digunakan terutama untuk merancang, mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian, jadi output dari pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Nah, SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan di dalam hal ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini contoh dokumen SKKNI nomor 333 tahun 2020, ini halaman paling depannya Bapak Ibu. Jadi diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang merupakan keputusan Menteri
ya, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 333 tahun 2020. Ini contoh dokumen SKKNI yang digunakan untuk pelatihan dan sertifikasi instruktur dan tenaga pelatihan di Indonesia. Kemudian, apa itu KKNI? KKNI itu adalah kualifikasi nasional Indonesia, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan atau menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman dalam suatu skema, ya, pengakuan kemampuan kinerja yang disesuaikan dengan struktur berbagai sektor pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di gambar ini Bapak Ibu akan lebih jelas, yaitu di mana eh, tingkat sekolah menengah pertama, sekolah dasar itu disebut kualifikasi atau kerangka kualifikasi levelnya itu di level 1, Bapak Ibu. Ya. Kemudian sekelas SMA, SMK itu berada di level 2, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, di dunia industri, itu lulus dari SMA, kemudian dilatih di lembaga pelatihan, kemudian dia bekerja, maka dia adalah level 2, ya, level 2 kualifikasinya level 2. Kemudian setara dengan level 3 itu D1, setara dengan 4 itu D2, kemudian seterusnya sampai ke atas, sampai paling tinggi itu S3 itu setara dengan level 9. Maka Bapak Ibu yang hari ini S2, maka sama sederajat dengan level 8, kualifikasi 8, yaitu disebut dengan ahli. Gitu ya Bapak Ibu. Ada di antara kita di sini yang pendidikannya S2, yaitu kawan-kawan, ini setara dengan level 8. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah kualifikasinya, ya, kelompoknya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dokumen KKNI nomor 3 tahun 2021. Tidak begitu tebal, tidak setebal SKKNI. Nah, ini bisa Bapak Ibu download semuanya di skkni.kemenaker.go.id, ya. Nah, kemudian skema penyelenggara pelatihan KKNI level 3. Kenapa disebut dengan level 3, Bapak Ibu? Jadi ini setara dengan lulusan SLTA, kemudian memiliki pengalaman. Pengalamannya adalah 7 unit kompetensi ini. Ya, Bapak Ibu, ada mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, kemudian menerapkan K3, Bapak Ibu, kemudian mengarsipkan dokumen, mengelola peserta, menyiapkan informasi, memasarkan program pelatihan, kemudian melakukan komunikasi di tempat kerja. Ini merupakan skema pertama di LPK Kibar Madani. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah pelatih di tempat kerja. Pelatih di tempat kerja ini juga merupakan level 3 Bapak Ibu, setara dengan penyelenggara pelatihan tadi. Tetapi di sini unit kompetensinya ada 9 unit Bapak Ibu. Nanti akan sama dengan instruktur junior, tapi beda tipis Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, pelatih di tempat kerja KKNI level 3 ini ada 9 unit. Yang pertama tadi mirip ya Bapak Ibu, mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ini sama dengan penyelenggara pelatihan. Kemudian ada merencanakan penyajian materi. Ini kalau Bapak Ibu yang guru, ini membuat RPP Bapak Ibu. Kalau di lembaga pelatihan ini yang disebut dengan lesson plan dan session plan. Kemudian melaksanakan pelatihan tatap muka, kalau Bapak Ibu guru ini mengajar, ya dosen juga mengajar. Kemudian kalau di lembaga pelatihan adalah memberikan pelatihan. Kemudian menerapkan keselamatan kesehatan kerja atau K3 di lembaga pelatihan kerja. Kemudian melakukan komunikasi di tempat kerja, memelihara fasilitas, kemudian peralatan,
Ini juga menjadi bagian dari pelatih di tempat kerja. Kemudian ada menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu dan menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja. Ini biasanya on the job training itu dinilai oleh pelatih tempat kerja ini, Bapak Ibu. Kemudian yang masih level 3 juga, Bapak Ibu, tapi skemanya adalah skema yang ketiga. Ini juga 9 unit kompetensi. Beda-beda tipis dengan yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Ini sama, mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, kemudian merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, melaksanakan pelatihan tatap muka, ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian ada menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan komunikasi juga sama, ada di skema sebelumnya. Kemudian ada 3 ini bisa menjadi satu kelompok pekerjaan Bapak Ibu, yaitu mengelola bahan, mengelola peralatan, dan memelihara fasilitas. Kemudian yang tidak kalah penting, seorang instruktur itu juga menilai kemajuan kompetensi dari para peserta pelatihan secara individu. Kemudian Bapak Ibu, ada instruktur levelnya lebih tinggi lagi nih Bapak Ibu, level keempat. Ada 14 unit kompetensi, di mana 14 unit kompetensi ini ada 3 unit 3 unit ya Bapak Ibu, 3 unit kompetensi sebagai orang yang menilai atau seperti asesor, seperti itu ya. Jadi di sini ada eh, melaksanakan pelatihannya ada, tetapi dia juga di sini ada melakukan asesmen, Bapak Ibu. Ya, selain itu juga bagaimana merancang strategi pembelajaran, ya. Kalau yang ini ada Bapak Ibu mengelola bahan, mengelola peralatan, ini sama dengan yang sebelumnya. Tetapi ada beberapa unit yang lebih di instruktur level 4 ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di LPK Kibar Madani kita tidak ada level 5 yaitu senior instruktur atau instruktur senior, tetapi dari 4 kita langsung lompat ke level 6, ke level master trainer atau instruktur master gitu kita sebut ya. Ini juga 14 unit kompetensi Bapak Ibu. Di sini ilmunya lebih tinggi sampai pada menentukan kebutuhan pelatihan mikro. Jadi ini ada TNA ya Bapak Ibu, ya Training Need Analysis, yaitu untuk bagaimana pelatihan mikro di dalam lingkup perusahaan, di dalam lingkup lembaga itu diperlukan pelatihan apa, maka di sini punya unit kompetensinya instruktur master. Kemudian bagaimana menyusun rencana bisnis, merencanakan strategi pemasaran pelatihan kerja, kemudian merancang platform e-learning, mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan antar lembaga, memfasilitasi e-learning, kemudian melakukan negosiasi dengan mitra lembaga pelatihan kerja, memasarkan program pelatihan kerja, membuat peta kompetensi, kemudian merumuskan standar kompetensi, menentukan pelatihan makro. Nah, pelatihan makro ini pelatihan yang dibutuhkan oleh suatu wilayah tertentu, Bapak Ibu. Seperti sekarang ini ya. Ini salah satu pengembangan ilmu dari menentukan kebutuhan pelatihan makro, di mana LPK Kibar Madani melihat peluang pasar, Bapak Ibu sebagai instruktur ataupun Bapak Ibu sebagai tenaga pelatihan atau penyelenggara pelatihan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, maka setelah kita analisa, diperlukanlah pelatihan instruktur ini atau pelatihan penyelenggara pelatihan ini kepada Bapak Ibu, terutama yang hadir pada malam hari ini ya Bapak Ibu, sehingga sebetulnya pelatihan bagi instruktur dan tenaga pelatihan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya itu sangat-sangat diperlukan. Ya, oleh karenanya LPK Kibar Madani Yogyakarta ini menjadi tempat untuk berlatih para instruktur dan tenaga pelatihan. Baik, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mengapa harus mengikuti standar? Ya, baik. Dari aspek legalitas dan pengakuan, maka mengikuti SKKNI dan KKNI memastikan pelatihan diakui secara nasional dan menjadi dasar sertifikasi resmi.
Kemudian kualitas pelatihan. Standar menjamin pelatihan yang sistematis, relevan, dan sesuai kebutuhan di dunia kerja. Kemudian profesionalisme, di mana instruktur dan penyelenggara pelatihan terarah dalam meningkatkan kompetensi dan karir. Kemudian ada kesetaraan dan mobilitas, yaitu kualifikasi diakui lintas sektor dan dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan formal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan publik, Bapak Ibu. Lembaga dan instruktur yang berstandar dipercaya. Nah, LPK Kiper Madani Yogyakarta, Bapak Ibu, untuk program pelatihan instruktur junior dan instruktur level 4 telah mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi LPK. Itu ya Bapak Ibu, sehingga jangan khawatir dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK Kiper Madani Yogyakarta, karena LPK Kiper Madani Yogyakarta program pelatihannya sudah mendapatkan akreditasi oleh lembaga akreditasi LPK. Kemudian Bapak Ibu, ini ada perbedaan instruktur dan penyelenggara pelatihan yang mengikuti dan tidak mengikuti standar. Ya, nah secara legalitas, instruktur dan penyelenggara pelatihan yang mengikuti itu diakui secara nasional dan dapat disertifikasi oleh BNSP. Kemudian yang tidak mengikuti standar, maka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Itu. Kemudian dari kualitas pelayanan atau pelatihan. Kalau mengikuti SKKNI dan KKNI, maka terukur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ketika tidak mengikuti SKKNI, maka tidak konsisten. Kemudian berisiko tidak relevan. Kemudian secara kepercayaan, kredibel, yaitu jika mengikuti SKKNI, maka meningkatkan kepercayaan peserta dan mitra. Kemudian apabila tidak mengikuti standar, maka diragukan oleh peserta dan lembaga. Kemudian dengan pengembangan karir, maka ketika mengikuti SKKNI dan KKNI, maka memiliki jenjang kompetensi yang jelas. Kalau tidak mengikuti, berarti sulit bersaing di tingkat nasional atau internasional. Kemudian secara akses program pemerintah, berpeluang besar ikut pengadaan dan program pelatihan nasional. Kemudian ketika tidak mengikuti standar, maka umumnya tidak memenuhi standar secara administratif. Nah, ini sudah kita buktikan dengan LPK Kiper Madani yang telah dipercaya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi narasumber utama dalam BIMTEK dan sertifikasi instruktur junior beberapa waktu yang lalu di tanggal 21 sampai tanggal 24 April 2025 kemarin ya Bapak Ibu. Sehingga berangkat dari situ kami ingin memperkenalkan program ini kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang hadir di sini, yaitu langkah untuk menjadi instruktur dan penyelenggara pelatihan yang diakui secara resmi oleh negara adalah dengan mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar nasional. Baik, Bapak Ibu, definisi sertifikasi ya secara umum adalah proses formal yang memberikan pengakuan terhadap kompetensi dan keahlian seseorang atau suatu produk, sistem, atau organisasi melalui penilaian oleh lembaga yang diakui. Nah, sertifikasi ini biasanya diwakili oleh sertifikat yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa individu atau entitas telah memenuhi standar dan persyaratan tertentu. Kemudian, menurut PP, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 1, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau internasional. Ya, kadang ada nasional, ada internasional. Nah, kemudian dari PP nomor 31 tahun 2026, tahun 2006, pasal 1 ayat 6, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI
standar internasional atau standar khusus. Jadi standar kompetensi itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu SKKNI, SI, dan standar khusus. Nah, bagaimana cara mengikuti sertifikasi kompetensi Bapak Ibu? Ada 2 tahap ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita kenalkan apa itu BIMTEK, apa itu sertifikasi? Karena untuk sertifikasi itu melalui BIMTEK Bapak Ibu, melalui pelatihan. Ya, di tahapan BIMTEK ini peserta mengikuti bimbingan teknis. Di sana adalah peserta berlatih, kemudian memahami materi. Kemudian peserta juga menyiapkan portofolio. Setelah itu direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi. Nah, pada tahap sertifikasi, maka eh, peserta memilih skema sertifikasi yang sesuai. Tentunya sertifikasi ini diawali tadi dengan bimbingan teknis dulu, disesuaikan. Jika misalnya sertifikasinya itu penyelenggara pelatihan, maka bimbingan teknisnya adalah penyelenggara pelatihan. Jika sertifikasinya itu instruktur junior, maka bimbingan teknisnya juga instruktur junior. Di sana ada pemenuhan, portofolio, dan persyaratan dasar. Ya. Nah, tahapan berikutnya setelah mendaftar ke LSP, ya, itu mengikuti uji kompetensi yang ini dengan asesor. Kemudian setelah itu menunggu hasil dan menerima sertifikat dari BNSP. Nah, sertifikat ini sebagai bukti bahwa kita adalah kompeten, misalnya pada instruktur junior, atau kompeten pada penyelenggara pelatihan, atau kompeten pada pelatih di tempat kerja. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini alur pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama, peserta BIMTEK itu ketika mendaftar di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu mengisi formulir APL 1 dan APL 2. Nah, di sana Bapak Ibu ada persyaratan dasar di APL 1, kemudian ada portofolio hasil dari BIMTEK di APL 2. APL 2 merupakan pengakuan bahwa dirinya adalah kompeten. Gitu ya. Kemudian setelah mendaftar, kemudian persyaratannya disetujui, kemudian APL 2-nya juga dilanjutkan, maka tahapan berikutnya adalah konsultasi pra-asesmen, di mana di sana akan ada penilaian awal, misalnya asesor menyatakan ini portofolio kurang, harus dilengkapi, maka dilengkapi. Ya, portofolio belum VATM, valid, terkini, memadai, ya asli. Ya. Kemudian setelah proses pra-asesmen dilalui, dinyatakan lanjut untuk uji kompetensi, maka dilaksanakanlah proses asesmen, ya, proses asesmen. Berikutnya, kemudian asesor mencatat bukti dan membuat keputusan, dan kemudian memberikan rekomendasi keputusan kepada peserta. Ya. Kemudian setelah itu diadakanlah rapat pleno sebagai keputusan akhir untuk menyatakan atau menetapkan rekomendasi dari asesor. Setelah itu ada penyerahan sertifikat. Inilah alur pelaksanaan uji kompetensi. Berikutnya Bapak Ibu, ini contoh sertifikat kompetensi dari BNSP. Ya, ada Garuda menengok ke warak kanan, kemudian di sini ada nomor belangko Bapak Ibu. Di sini ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Indonesian Professional Certification Authority, kemudian sertifikat kompetensi ya diterjemahkan, kemudian ada nomor sertifikat, kemudian ada nama kita Bapak Ibu, ada nomor registrasinya, telah kompeten pada apa bidangnya. Misalnya kalau di sini adalah instruktur junior. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika memegang sertifikat ini maka sudah dinyatakan bahwa Bapak Ibu kompeten pada instruktur junior. Ini perlu Bapak Ibu ketika kita mengisi kegiatan menjadi narasumber, baik itu di dinas maupun di kantor-kantor pemerintah, maka ini sekarang menjadi wajib Bapak Ibu ditanyakan, bahkan harus dilampirkan ya Bapak Ibu, sehingga ketika kita menjadi
seorang instruktur di LPK ini pun sudah dipersyaratkan pada standar 5 ya, dokumen akreditasi yang di sana adalah tentang sumber daya manusia di LPK, maka instruktur harus memiliki sertifikat kompetensi, penyelenggara pelatihan juga harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai penyelenggara pelatihan. Kemudian Bapak Ibu, potensi karir bagi certified trainer atau tenaga pelatihan yang sudah memiliki sertifikat tadi Bapak Ibu ya. Jadi, trainer di lembaga pelatihan itu mengajar di LPK, PLK, lembaga swasta hingga BUMN dan kementerian. Ya, ini biasanya memang sekarang ini sudah menjadi prasyarat. Kemudian setelah trainer bisa juga perannya sebagai asesor kompetensi. Kalau asesor ini selain memiliki kompetensi teknis, misalnya tadi secara kita memiliki sertifikat kompetensi instruktur junior, kemudian dia memiliki sertifikat asesor kompetensi, maka dia punya peluang untuk menjadi penguji pada skema sertifikasi yang dia punya tadi. Ya, kemudian eh, sebagai peran instruktur, maka dia dapat melatih karyawan di perusahaan atau multinasional, nasional atau multinasional. Kemudian sebagai konsultan pelatihan, maka bisa mendesain program pelatihan berbasis kebutuhan di industri. Ya, kemudian eh, peran-peran yang lainnya juga membutuhkan kompetensi yang sesuai. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya, ini pesan dari Bu Susi yang dulu pernah menjadi Menteri Kelautan ya. Belajar itu tidak pernah berhenti. Dan sertifikasi adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita terus berkembang dan siap menghadapi tantangan. Bapak Ibu tahu beliau pendidikannya apa, Bapak Ibu? Tetapi di dalam KKNI beliau di level yang lebih tinggi dari kita semua ternyata ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu kita sampaikan Bapak Ibu bahwa jadwal BIMTEK dan sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh LPKK Barmadani mulai besok Senin Bapak Ibu, yaitu tanggal 12 dan 13 Mei itu BIMTEK-nya, kemudian sertifikasinya itu tanggal 17 Mei tahun 2025. Jadi ini besok ini kalau tidak salah pas tanggal merah Bapak Ibu. 12, 13, ini kalau untuk mengisi libur, ini Bapak Ibu bisa pelatihan bersama LPKK Barmadani. Bapak Ibu bisa ikut langsung dua ya, misalnya instruktur junior dan penyelenggara pelatihan. Jadi sekaligus bisa atau penyelenggara pelatihan dengan pelatih di tempat kerja. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat sertifikat ini diperlukan, ini persiapan LPK-LPK yang akan akreditasi ini diperlukan Bapak Ibu, sehingga jadwal ini bisa diikuti. Ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali sampai di sini ada yang ingin bertanya. Kita buka kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu yang sudah menyimpan pertanyaan dari tadi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo kami buka kesempatannya. Ya, silakan. Mungkin Pak Heru mau menyampaikan pertanyaan, monggo. Pak Haryanto, Mbak Marsidah, Mbak Dani. Ini yang nampak di depan saya ini aja, yang lainnya pada tidak membuka kamera. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya Sefari mau tanya, Ya, itu kalau seandainya ikut uji kompetensi, ya. itu masanya kompetensi itu berapa tahun ya, Pak? Sertifikat berlakunya 3 tahun, Bapak. Jadi setiap 3 tahun itu diperpanjang lagi. Ya, Pak. Jadi kompetensi kita itu setiap 3 tahun ditinjau kembali, Pak. Karena mungkin kalau sekarang Bapak itu misalnya saat ini
dengan 3 tahun yang akan datang, bisa jadi kemampuan kita ada yang berubah, Pak. Gitu. Misalnya nih, seorang trainer hari ini mengajar, tetapi selama 3 tahun ini rutin dia mengajar terus, Pak. Maka kompetensinya akan apa namanya terjaga ya, Pak. Insya Nah, Allah. ya, Amin. kalau ada seorang trainer yang kemudian jarang-jarang mengajar, Pak. Misalnya nggak tampil setiap hari, tampilnya misalnya setahun sekali baru ngajar. Nah, itu nanti kompetensinya terus akan merosot, Pak. Kalau tidak sering dipelihara begitu, Pak. Biasa. Pak, setiap 3 tahun itu harus ada eh, tinjauan ulang, Pak. RCC begitu. Oke Pak, terima Yes. kasih banget Oke, atas Pak. jawabannya itu. Pak Chef ini masak gimana nih, Pak? Saya dulu kebetulan juga pernah ikut kompetensi di Bulak Sumur UGM. Nggih, nggih. Nah itu juga, tapi dulu Pak, pada waktu masih muda. Sekarang Kan masih muda juga, Pak. sekarang sudah pensiun 2014. Kalau Bapak sudah pensiun, justru misalnya Bapak ikut pelatihan instruktur junior misalnya, Pak ya. Ya, Dan nanti Bapak susul dengan ikut pelatihan asesor, maka nanti Bapak justru bisa menjadi orang yang menilai kompetensi, Pak. Itu biasanya kan eh, kawan-kawan kita yang asesor itu, Pak, mengisi masa pensiunnya itu dengan menjadi asesor. Gitu, Pak. yes. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, baik Pak Haryanto. Iya, Bapak Ibu, yang lain silakan. Yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan lagi. Mungkin Pak Heru, monggo loh. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Masih ter-mute. Ya, Yes, Pak. Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, Selamat malam semuanya. selamat malam, G. Ini kaitan dengan apa itu? Untuk sertifikasi saya sudah punya alhamdulillah. Cuman kan ya itu tadi karena saya juga udah berhenti dari apa hotel, jadi Mhm. saya jadi agak belum belum sempat untuk apa perbarui ya karena udah agak lama juga untuk apa kegunaan atau manfaat ataupun kemudahan apa yang bisa kita dapatkan Pak untuk memperbarui seperti itu ya kira-kira. Kalau untuk apa itu sertifikasi lagi untuk memperbarui itu ada khusus enggak? Jalur khusus maksudnya tidak sampai tahap yang panjang gitu loh maksudnya Pak. Bapak masih memiliki sertifikat kompetensi apa yang sebelumnya, Pak? Ini yang saya punya kebetulan saya di level HOD, jadi manajerial. Ya. Baik, berarti begini, Pak. Manajerial ya. Kalau di manajerial, kaitannya dengan MSDM ya, Pak ya, manajemen sumber daya manusia itu, Pak ya. Saya di housekeeping, tidak Oh, housekeeping, baik. Housekeeping ya, berarti di manajerial. perhotelan, ya, Ya. perhotelan di mana kami juga memiliki kawan-kawan yang di perhotelan, bahkan ada LPK perhotelan yang nantinya akan berujung kepada LSP juga perhotelan, Pak. Itu. Jadi, kalau itu kompetensi itu mau dipelihara, maka bisa konseling dengan lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi itu, Pak. Gitu. Ya, ya. Nanti Bapak bisa connect dengan Pak Badar, saya bisa kita hubungkan dengan lembaga pelatihan yang memfasilitasi Bapak. Jadi maksud saya gini Pak, Ya, dulu kan waktu di hotel itu kan ya. oke, portofolio kan jelas saya di area kerjanya kan jelas di hotel. Mhm. Setelah saya tidak di hotel lagi itu nanti kan dokumen-dokumen pendukungnya itu seperti apa kalau saya nanti kan mengajar itu ya. Nah itu saya yang Oh, agak iya. belum paham ini. Nanti Ya, kalau dokumen. yang Bapak cari adalah dokumen mengajar atau portofolio mengajar, nah itu tempatnya di LPKG Permadani, Pak. Artinya
Bapak bisa mengikuti pelatihan untuk bimbingan teknis sebagai instruktur level 3 tadi, Pak. Ya, setelah Bapak mengikuti pelatihan level 3, maka nanti dilanjutkan dengan sertifikasi, Pak. Nah, kemudahannya seperti apa? Kemudahannya karena Bapak bisa dibimbing, Pak, oleh para trainer yang ada di LPK Kibar Madani. Dan eh, ada dua macam kategori trainer di tempat kita, Pak. Yang satu adalah baik, yang kedua baik sekali, Pak. Sehingga Bapak nanti bisa dibantu untuk memenuhi portofolio yang diperlukan. Jika Bapak nanti menghendaki yang instruktur sebagai instruktur, gitu ya, Pak. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Heru, sudah Satu ini dua terjawab ya. opsi enggak, Pak? Kenapa, Pak? Kan itu ada bisa satu atau dua pilihan itu, atau cuma satu Kalau instruktur Bapak kan terus pinginnya instruktur pelatih. saja tuh. Ya, bisa ke instruktur, Pak. Oh, jadi Ya, cuma satu nanti ya. ya, ya. Tetapi ketika Bapak nanti di masa pensiun, Bapak ingin mendirikan LPK, maka Bapak juga bisa mengikuti sertifikasi sebagai penyelenggara pelatihan, Pak. Kalau memang Bapak akan mendirikan LPK gitu, Pak. Oke. Terus berarti nanti waktu diterbitkan sertifikasinya itu Ya, nanti eh, bukan manajerial lagi. ya, sebagai instruktur dan tenaga pelatihan tadi, Pak. Oh, Ya. Jadi Bapak mempunyai ilmu manajerial, kemudian di masa pensiun, kemudian Bapak mendirikan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, maka Bapak punya PR untuk kemudian diakui sebagai instruktur dan diakui juga sebagai penyelenggara pelatihan. Nih, baru-baru ini kawan kita ada buka LPK di sebuah tempat yang dia fokus pada housekeeping, Pak. Nah, housekeeping ini adalah para pensiunan hotel, Pak, rata-rata, Pak, yang membuat pelatihan itu dan alhamdulillah berjalan dan banyak dibutuhkan oleh anak-anak lulusan SLTA, Pak. Gitu, Pak. oke, baik Pak. Oke, cukup Ada saya kira. cukup, Pak. Oh, bisa ini ya, terjawab ya, Pak. Ya, ya. Ya, Terima kasih baik. Pak. Oke. Silakan dari Mbak Dani atau Bu Melisa Prastowo, monggo. Pak Putum tadi Pak tak angkat tangan tadi Pak Silakan, Putum silakan. dari Yang mau Boyolali bertanya, Pak. silakan. Silakan Pak Putum. Silakan. Maaf Pak Hadi mau tanya. Monggo Bu Marsida, silakan. Eh, untuk yang pengajar di PLK itu untuk mendapatkan sertifikat itu gimana ya Pak? Baik. Ibu Marsida kayaknya di BLKPP ya, Bu ya? Di LPK apa Talenta Mulia Oh, PT talenta. Dika. Ya, kirain tadi Ya. ada yang dari BLK karena saya melihat dari pendaftaran banyak juga dari kawan-kawan kita yang dari BLKPP Jalan Kiai Mojo itu, ya. Kalau Bu Melisa dari mana, Bu? Bu Melisa Prastowo. Selamat malam Pak Hadi. Ya, selamat malam Ibu. Saya dari Prince of the Sea. Saya kebetulan Oh, ya rekan dari Pak Heru dan Chef Hari. oke, oke. Ya, ya, oke. Baik. Ya, jadi pertanyaan Bu Marsida tadi, bagaimana kalau dari LPK gitu ya Bu ya untuk mendapatkan BIMTEK sertifikasi ini ya Bu? Ya. Ya baik. Eh, Memang sasaran kami Bapak Ibu LPK Kibar Madani adalah para instruktur di lembaga pelatihan kerja utamanya dan para penyelenggara atau pengelola LPK Bapak Ibu. Sehingga yang masuk di grup ini di webinar ini adalah Bapak Ibu yang kesehariannya juga sebagai instruktur, ada juga yang sebagai admin di LPK ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan bimbingan dan sertifikasi? Tentunya dengan mendaftar sebagai peserta bimbingan ya dan sebagai peserta sertifikasi. Nah, di LPK Kibar Madani kita sudah bundling satu paket. Jadi misalnya pelatih
di tempat kerja ini level 3 ya levelnya, kemudian instruktur junior, ini bimbingan teknis dan sertifikasi juga, kemudian eh, penyelenggara pelatihan itu juga bimbingan dan apa namanya teknis, bimbingan teknis dan sertifikasi juga. Nah, ini sudah kita rencanakan jadwal BIMTEK dan sertifikasi ini Bapak Ibu di tanggal 12 sampai 13 Mei besok, 2 hari ya. Kemudian pada 17 Mei-nya itu sertifikasi. Ini kita buka untuk instruktur junior, kemudian penyelenggara pelatihan, dan pelatih di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk mengikuti jadwal ini ya. Jadi mulainya besok Senin sudah kita mulai, Senin dan Selasa ini kita bimbing Bapak Ibu untuk memenuhi portofolio sebagai instruktur junior atau penyelenggara pelatihan atau pelatih di tempat kerja. Nah, tanggal 17 Mei-nya Bapak Ibu sudah bisa ikut sertifikasi setelah menyelesaikan bimbingan teknis pada 12 sampai 13 Mei. Gitu Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan Bu Marsida tadi, bagaimana cara saya untuk bisa tersertifikasi? Silahkan mendaftar untuk mengikuti BIMTEK dan sertifikasi dengan jadwal terdekat yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Mei tahun 2025 ini. Nanti hari Sabtunya, jadi ini kita ambil libur semua ya Bapak Ibu, ini libur. 13 juga libur, Sabtu ini juga rata-rata libur. Sehingga kita manfaatkan hari libur untuk mengikuti pelatihan atau BIMTEK dan sertifikasi ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian khusus yang mendaftar malam hari ini, Bapak Ibu dapat potongan 500.000 dari biaya keseluruhan, gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang kalau ingin mendaftar pada malam hari ini, biaya sertifikasi dan biaya bimbingan itu kita sudah include Bapak Ibu. Kalau untuk masing-masing skema tadi Bapak Ibu, instruktur junior itu 3.500.000, kemudian penyelenggara pelatihan itu juga 3.500.000, kemudian pelatih di tempat kerja itu juga 3.500.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendaftar malam hari ini, maka kami berikan potongan 500.000 rupiah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di antara Bapak Ibu ini ada yang ingin mendaftar malam ini, kita berikan khusus formulir untuk Bapak Ibu. Ya, formulir khusus untuk Bapak Ibu yang malam hari ini mendaftar untuk kemudian ikut pelatihan atau BIMTEK pada hari Senin besok. Itu. Itu Pak Heru, Bu Marsidah tadi ya yang bertanya ya Bu, ketika ingin mengikuti BIMTEK, manfaatkan hari libur Bu. Gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Makasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu Marsidah. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menyampaikan unek-unek, saran, pendapat? Bu Melisa silakan. Bu Melisa mengangkat tangan, tapi mana orangnya nih? Oh iya, silakan Bu Melisa. Ya, Ya, selamat malam Pak Hadi. selamat malam Ibu. Iya, maaf Pak, cuma sedikit mau bertanya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti sertifikasi em, pengajar LPK profesional. Ya, Iya, tapi itu memang benar seperti Bapak bilang ada jangka waktunya ya Pak, ada periodenya. ya. Iya, itu apakah nantinya prosesnya akan sama seperti yang sebelumnya atau kurang lebih sama seperti itu atau setiap eh, sertifikasi itu berbeda Pak prosesnya? Maksud saya yang dulu saya lalui itu kita seperti mendapatkan bimbingan, lalu kita nanti mengerjakan tes tertulis, lalu juga ada micro teaching seperti itu, lalu sertifikasi. Apakah iya? Ya, seperti itu Ibu. Jadi ketika Baik. eh, kita mengadakan bimbingan teknis itu disesuaikan dengan unit kompetensi atau skema sertifikasi yang akan yang akan diujikan, Bu. Misal tadi pada melaksanakan pelatihan tatap muka, maka di sana nanti akan ada micro teaching, Bu.
sebelum ikut teaching, maka persiapannya dengan lesson plan atau session plan atau merencanakan. Ada, Bu. Jadi mirip-mirip seperti itu, Ibu. Jadi kalau mungkin dulu itu menggunakan SKKNI tahun 2016, maka untuk yang saat ini itu menggunakan SKKNI 333 tahun 2020, Ibu. Begitu, Bu. Baik, Jadi baik. sudah mungkin SKKNI yang waktu itu sudah kadaluarsa, kemudian sudah digantikan dengan yang 2020. Maka Ibu Melisa wajib ikut ini, Bu. Ya, gitu. Baik. Ya, Izin Pak Badar. ya, Mungkin kalau di tempat kita itu lebih relatif singkat ya Pak, karena ya. kalau pada umumnya itu Bu, kalau saya kemarin itu ikut yang 2 minggu. Nah, kalau kita ini punya resep rahasia Bu, jadi cuma 2 hari pelatihan, besoknya langsung sertifikasi. Nah, mungkin kalau yang Ibu kemarin bisa lebih dari 2 hari ya Bu. Ya, beberapa Nah, hari Mas. kalau ini kan racikannya racikan BIMTEK Bu. Jadi Oh, waktunya relatif lebih singkat dan jadi kita hanya memanfaatkan ilmu-ilmu yang sifatnya praktis saja, yang gampang untuk dipraktekkan begitu. Dan untuk proses pelatihannya itu pendampingan secara langsung begitu Bu. oh, baik, Eh, Jadi baik, baik. pelatihan instruktur junior ini pada umumnya Bapak Ibu yang barangkali di sini ada Bapak Ibu yang dari BLKPP di Kiai Mojo, itu pelatihan instruktur junior ini biasa diselenggarakan oleh BBPVP Semarang, ya, Balai Besar eh, PVP vokasi ya, pelatihan vokasi itu di Semarang, itu pelatihannya 21 hari, Bapak Ibu. Kemudian mungkin bagi kita yang tidak bisa meninggalkan kerja, bagi kita yang tidak bisa meninggalkan keluarga, maka alternatif ini kemudian diambil oleh LPK Kibar Madani untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang dibuat lebih singkat tetapi tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Tetap kita menggunakan kurikulum dari SKKNI 333 tahun 2020 itu hanya kita berikan lebih simpel, lebih singkat pada praktis. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah bekerja sebagai trainer, sebagai instruktur, atau sebagai pengelola lembaga pelatihan, dan sudah berpengalaman bertahun-tahun, oleh karenanya itu mudah. Sebetulnya apa-apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah ada. Portofolio itu sudah Bapak Ibu miliki. Hanya mungkin perlu dirawat dalam BIMTEK, maka nanti akan kita bimbing untuk membuat portofolio itu Bapak Ibu. Lebih praktisnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang malam hari ini ingin menyatakan diri mendaftar mengikuti BIMTEK kami di tanggal 12-13, silakan bisa langsung mendaftar malam ini juga. Akan saya kirimkan formulirnya nanti Bapak Ibu, kalau memang ada yang betul ikut pada malam hari ini. Jadi sudah kita sampaikan tadi yang malam ini mendaftar dapat diskon Rp500.000 ya. Biasa harga kita normalnya adalah 3.500.000, maka dipotong 500 sehingga menjadi hanya 3 juta rupiah gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Tanya Sudah. Pak Adi, Ya, silakan monggo Pak Arianto. kalau surat kompetensi itu kalau sudah lama tidak diperpanjang, bisa diperpanjang nggak Pak Adi? Kalau untuk instruktur junior, maka nanti melalui BIMTEK tadi, Pak. Jadi sertifikat lamanya itu sebagai bukti bahwa Bapak itu pernah ikut uji ini, ya. Nah, di BIMTEK nanti Bapak akan mendapatkan bimbingan bagaimana portofolio itu bisa dipenuhi, Pak. Itu, Pak. Jadi, apalagi Bapak sudah lama mungkin tidak terjun, kemudian sertifikatnya sudah kadaluarsa, itu Bapak bisa lampirkan sebagai referensi para trainer untuk nanti bisa memberikan bimbingan kepada Pak Haryanto. Gitu. Begitu Pak Haryanto? Baik, iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak dengan senang hati. Mas Arif Sulisyanto, ada yang mau Ya, disampaikan Mas?
Tidak, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, demikian barangkali mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bergabung mendaftar malam ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dani. Pak Mo. Ya, Saya ada sedikit yang mau ditanyakan. silakan, Mbak. Kalau untuk yang sertifikasi ini, apakah ada sertifikasi yang online ya Pak ya? Kebetulan untuk posisi saya sendiri kan memang tidak di Jawa. Di Enggak mana Ibu di sekarang? Jogja. Kebetulan saya di daerah Cikarang Pak Mo. Baik, Alhamdulillah. Jadi sebagaimana hari ini kita bertemu Bapak Ibu, 12.13 itu kita laksanakan online. Oh, Ya, nggih. jadi kita laksanakan online, oleh karenanya Ibu nanti kalau memang mau ikut jangan sendiri Bu, ajak yang lain Bu. 10 orang, 20 Nggih, orang, nggih, nggih. kawan-kawan semua yang di HP itu diajak semua Bu. Jadi eh, insya Allah hari Senin, Selasa, tanggal 12, tanggal 13 itu Bu, kita berikan pelatihannya online seperti ini, menggunakan Zoom meeting seperti ini, sehingga bimbingannya itu langsung ngobrol gitu ya. Kemudian ujinya juga online, Bu, tanggal 17 itu. Gitu. Jadi semuanya serba online. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi sudah terpenuhi, oleh karenanya seharusnya malam ini langsung mendaftar, Bu. Kemudian habis itu mengajak yang lain. Ibu mendaftar dengan 3 juta, yang lain mendaftar dengan 3,5 juta, Bu. Baik Pak Mo. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Mo, untuk sertifikasi untuk master trainer, Ya. itu kira-kira beban biayanya berapa nggih Pak? Kalau untuk master trainer 6,5 juta, Bu. 6,5 nggih. Berarti Iya, kalau di jadi ikut mendaftar 6 juta nggih. iya 6,5 juta, Bu. Ibu Baik. sudah punya yang level 3-nya, Bu? Saya kebetulan sudah punya yang level 4 Pak Mo. Oh, 4. Baik. Baik. Jadi Ibu bisa langsung mendaftar yang level 6, Bu. Cuma Baik Pak. untuk tanggalnya bukan 12 dan 13, karena untuk yang 12, 13 itu yang level 3 yang sudah kita jadwalkan, Bu. Tapi Ibu Oh, bisa mendaftar, kemudian nanti jadwalnya saya akan berikan ke Ibu secara khusus jadwalnya, Bu. baik. Kira-kira juga bisa dilaksanakan online nggih Pak? Ya, online, Bu. Insya Allah online. Ya. Nggih. Baik Pak Mo. Baik, Mm-mm. terima kasih Pak Mo. Baik, Cukup saya. baik Ibu Dani. Makasih, Bu. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak Ibu, boleh nanti ketika memang sudah berpikir, kemudian ingin mendaftar, silakan bisa ngobrol di grup, akan share formulir diskon yang 500.000 untuk Bapak Ibu yang malam ini mendaftar. Saya akan langsung, mungkin Mas Agus bisa di-share ya untuk yang pendaftar, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan diskon 500.000 bisa di-share itu di grup kita. Mudah-mudahan nanti ada yang ikut sehingga bersama yang lain kita sama-sama dengan peserta yang lainnya. Baik Bapak Ibu, demikian barangkali kita sampaikan webinar ini di kesempatan malam hari ini tentang BIMTEK dan sertifikasi instruktur dan tenaga pelatihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu memerlukan ini nggak Bapak Ibu untuk materinya nggak Bapak Ibu? Kalau tidak Boleh, memerlukan Pak. kami share, tapi kalau memerlukan insya Allah kami akan share nanti insya Allah. Boleh, boleh. Baik, Bapak Boleh. Ibu, demikian barangkali malam hari ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada nanti pertanyaan-pertanyaan, masih kita ada grup. Bapak Ibu bisa bertanya di grup atau japri dengan Pak Badar untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara Mas Agus Setiawan. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Badar. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai webinar kita malam ini dan semoga dari apa yang disampaikan oleh Pak Badar pada malam hari ini bisa memberikan gambaran
kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya sertifikasi profesi itu sangat penting Bapak Ibu, utamanya untuk kita berkarir di bidang training dan pelatihan. Dan seperti kalau yang ditanyakan Ibu Dani tadi mungkin untuk metode Ibu. Kalau metode itu kita sangat memungkinkan online Ibu. Jangkauan kita dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita pernah menguji ACC-nya itu ada di luar negeri Ibu. Begitu. Nah, itu kalau untuk sistem asesmen online itu belum banyak LSP yang punya Ibu. Dan kebetulan kami punya dan jangkauan kami juga sangat luas. Baik Bapak Ibu, mungkin begitu untuk webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dapat memanfaatkan diskon yang disediakan apabila Bapak Ibu bisa mendaftar pada malam hari ini, ada diskon potongan sebesar 500.000. Mungkin cukup dari saya sebagai pembawa acara. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak. sampai ketemu di Terima lain kasih, waktu. Dadang, Mas Agus.